Betul? Yang ketiga apa? Nih, ketika lagi home prospect, ketika lagi OPP, Anda belajar duduk manis, dia belajar duplikasi. Ini catatannya, ini Anda. Jangan Andanya main handphone, Anda main PUBG gitu lah. Dia nanya, aku ML. Nah, apa ini langsung main apa ini? Kemarin? Hah? Apa? Itu ntar saya hafalin dulu ya. Nyambung nggak? Paham nggak maksud saya? Harus Anda duduk rapi, manis, belajar. Ini juga paham? Dan Anda sebagai downline, sebagai member, ketika ada kata-kata yang antusias, kata-kata yang bagus oleh pengisi upline Anda, seperti contohnya tadi, Bang Al-Hadar bilang, ini mampu merubah hidup Anda, harus ada yang dahsyat, betul gak? Jangan diam semuanya, kecuali di tengah kampung jam 12 malam. Betul gak? Betul? Harus ada antusias. Pas ketika apa yang Anda bilang, ini mampu merubah hidup, dahsyat, tapi juga jangan terlalu keras. Apa kabar? Belajar rapi, manis, tambahin tepuk tangan. Kap, bukan berlebihan tapi tepuk tangan yang maksud saya, paham ya? Bukan apa, sesuatu hal yang berlebihan. Tapi kalau pas bagus, dahsyat. Dan juga tepuk tangan, betul ya? Perhatiin, jangan sampai member nggak belajar. Dia ngundang doang, udah ngundangnya salah, nggak pakai edifikasi, loker. Pak, jelas ke Pak? Nggak pakai edifikasi. Udah kayak gitu, udah ngundangin, dia keluar, main handphone, yang cowok merokok. Perhatikan. Apa kabar? Yang ngundang makin lo. Tahu lo? Betudengan. Paham? Kenapa? Karena nggak belajar, karena duplikasinya rapi. Ketika home prospect bukan yang rapi, diam belajar, kan lama-lama ngerti. Anda nih yang closing orang, join 1 silver. Anda lihat, ya Allah, 1 silver kapan 15 paket, ya Allah. Dia ngundang, dia perhatiin. Cadangnya, perhatiin. Wah, rugi, sudah 1 silver. Besok ngundang lagi, makin paham. Besok ngundang lagi, makin paham. Sebulan makin paham. Rugi, akhirnya tambah 7 paket. Betul nggak? Apa kabar? Nyambung nggak? Dia pintar, downline-nya pintar, downline-nya pintar. Duplikasi setiap home prospect. Jadi semuanya belajar, bukan hanya di RMT belajar, pas lagi dibantu prospek belajar. Wah, udah Sakti, Mandraguna, Eka Chandra, Prastia, Kanca Parsa, Odadi. Apa kabar? Iya, itu enak tuh, undang-undang, edifikasi, mantap, belajar bareng. Yang keempat, the power of closing. Ini Anda nih yang undang. Siapa ya? Kamu sini. Siapa namanya? Febrian. Sini, sambil sini. Febrian. Ini saya undang Febrian. Abang, boleh berdiri. Ini bantuin prospek. Ya, cukup. Agak jauh gini. Kenapa jauh? Nanti saya mau jelasin, bukan nggak boleh dekat sama saya. Oke, ini lagi bantuin home prospect. Berarti kan misalnya saya dulu sama dia kan praktik. Betul nggak? Anda bayangin, saya udah edifikasi dia. Siapa namanya? Hafiz ini kamu akan ketemu orang yang bukan sembarang orang. Ini Hafiz luar biasa. Mumpung lo bisa ketemu, ini orang sibuk, bukan sembarang orang. Pokoknya lo jangan main handphone. Begini. Ya. Di tengah jalan. Akhirnya saya kenalin Hafiz. Nah, ketika dia udah kenal Hafiz, pas saya udah edifikasi Hafiz, pasti nggak mungkin dia Hafiz,
Habis ya? Ya mungkin begitu, bener? Pasti dia akan nunduk dikit. Ini yang saya kenalin tadi. Pasti sehat ya. Saya ini dia. Sehat, pasti begitu, beda. Paham? Dari cara salaman aja udah ketahuan dia edifikasi atau enggak. Jangan edifikasi depan orangnya. Siapa nama? Febrian, inilah orang hebat kan. Udah kayak gitu, apa yang Anda? Memang aku yang hebat. Dan kuat. Betul nggak? Jangan edifikasi depan orangnya. Saya kalau diedifikasi depan orang nih, ini Pak Said, aduh, yang berinya sih, aduh, saya malu, dengan saya kabur dulu. Betul nggak? Jadi edifikasi pas lagi tengah jalan naik motor. Udah ketemu, set kenalin. Ini Bang Hafiz yang tadi saya ngomong. Kan udah kena edifikasi, betul nggak? Betul. Biasanya kan Anda prospek teman Anda kan dibicandai. Ini kita mampu sukses. Kata dia, kau udah sukses apa? Bukan karena nanti. Tunjuk ke dulu, benar? Ruk, dengar dulu. Kau saya ini, kabuk kau, bocor, lolo, muntal ke sungai, jadi aku ayu. Tahu gak kawan jualnya? Tahu, kawan kau. Pakai apa begini tuh bisa? Jadi apa yang saya lakukan? Saya edit, paham? Tadi saya ngomongnya kok antum aja. Jangan edifikasi depan, paham? Setelah jangan edifikasi depan orangnya. Kalau misalnya di home prospect pintu tinggal masuk, berarti sebelum masuk ke home prospect saya edifikasi, paham? Setelah saya kenalin kan dia salaman, pas sudah salaman, udah mulai home prospect, saya jangan megang handphone. Anda bayangin, saya udah diedifikasi Hafiz, dia merhatiin saya megang handphone. Apa pikirannya? Katanya wong hebat, kau megang handphone, aku juga. Kalau aku udah megang handphone, lolo, benar? Nyambung gak? Paham? Paham. Akhirnya saya nggak perhatiin. Saya jadi nggak pintar, dia juga nggak merhatiin, dia jadi nggak join, dia jadi nggak semangat ngejelasinnya. Saya rugi nggak dapat bonus, dia rugi waktu, dia juga rugi waktu, semuanya rugi. Tapi kalau saya lakukan ini dan ini, saya belajar, dia join, saya tambah lot, ini makin semangat. Apa kabar? Saya kasih antusias. Pas Hafiz bilang ini dapat 1,3 juta setiap hari, dahsyat mantap. Ini akan ikut dahsyat mantap. Belum join udah bilang dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Nyambung nggak? Sampai ini nyambung nggak? Berarti positif nggak? Ini positif? Positif? Positif. Tiga-tiganya belajar. Nah saya akhirnya makin paham. Saya tambah lot. Ini akhirnya tambah lot. Dia punya downline. Ini ngundang, ini belajar, ini 10-10-nya belajar. Lama-lama ini pintar, plus 10 pintar. Pintar kanan, pintar kiri. Ngundangnya gampang, 10-10-nya ngundangnya gampang. Bisa edifikasi, belajar semua, makin pintar semua. Maka saya mampu meng-closing. Betul nggak? Apa yang keempat yang ingin saya sampaikan? Ketika saya lagi dibantu sama Hafiz prospek, pertanyaan saya, lebih dekat siapa? Nama kamu tadi siapa? Febrian, pasang Tono. Kira-kira deketan mana nih? Akraban mana? Saya sama Febrian atau Febrian sama Hafiz? Saya sama Febrian. Kenapa? Karena saya yang undang Febrian. Nah biasanya member setelah home prospect, betul ya? Setelah home prospect yang ngeyakinin hanya leadernya doang. Udah dia nggak merhatiin, main handphone, raihnya 15 paket. Yes, ngomong ke yang lain. Aku ngundang, cahaya 15. Yes. Nah, mana? Bagus. Bagus kan? Bagus kan? Main handphone. Yang ini ngoceh. Tuhan gak akan merubah nasib lo kalau lo gak join. Udah isi formulir, bismillah. Yang ini diam ya. Lama-lama darah tinggi juga. Dalam hatinya bro, lo benar apa kagak? Bener gak
closing, bener. Karena ikatan emosional saya tinggal ngomong, lo kan teman gue. Bener, dari kecil kita tinggal di tanggo buntung. Sampai di toko gak buntung lagi. Masa lo gak percaya sama gue? Udah lo percaya nih, langsung isi formulir. Langsung join, Tuhan gak akan merubah nasional. Tapi aku gak punya modal. Ini juga bantuin, tapi teman dekatnya yang closing. Kira-kira seorang Al-Haddad tadi ngisi, atau Ali ngisi, atau Bu Dokter gurunya pas lagi ngisi, Bu Dokter ngomong gini, oke, ada pertanyaan, Al-Haddad ngomong, ada yang mau nanya? Gegeran. Sebenarnya banyak, tapi tidak berani kan? Benar? Sama upline Anda. Ada yang mau tanya? Enggak, mungkin tidak. Gak pede nanya ini, tapi kita yakinin terus, maka dia akan jadi. Gara-gara apa? Karena sentuhan langsung ikatan emosional yang dekat. Jadi kekuatan terbesar posting di tempat adalah bagaimana Anda yang mengundang, Anda juga yang meng-closing. Selain upline Anda yang bantu closing, Anda yang meng-closing. Jangan hanya kau gantungkan nasibmu kepada upline dong yang bantu. Kan banyak kayak gitu, betul kan? Betul. Mantap kan? Oke, keren nih, silakan. Ada pertanyaan? Oke, jawab kan? Gimana? Bagus kan? Nah, pikir-pikir dulu. Oke, nggak apa-apa. Pikir-pikir dulu, Ben. Dadah. Habis waktu. Apa kabar? Mulai besok Anda maksudnya sebagai yang undang, Anda juga selesai belajar, selesai Anda yang closing. Udah percaya bismillah. Ini sedikit saya tahu. Ini tugas Anda. Yang kedua, ada ilmu HP. Nanti Anda belajar. Tinggal ngomong, udah bismillah. Aku nggak punya duit. Aku nggak punya duit. Aku nggak punya modal. Aku nggak punya modal. Pernah beli handphone nggak? Pernah. Keluar duit? Keluar. Dapat handphonenya? Dapat. Pulang bawa bisnis? Enggak. Nah ini cuma sekali doang kayak beli handphone, sekali seumur hidup, hasilnya tiap hari. Masa beli handphone lagi lo mau? Ini nggak mau. Itu ilmu handphone. Yang kedua, ilmu motor. Tapi benar-benar aku nggak punya duit. Tapi benar-benar aku nggak punya duit. Nah, kau pengen impian kau beli motor apa? Nah, R25. Berapa harganya? 40 juta. Kenapa kau nggak beli? Nggak ada duit. Nah, kalau aku punya R25, aku jual ke kau 5 juta, mau nggak? Mau? Emang kau punya duit? Enggak. Kenapa kau mau? Karena lebih murah. Bukan lebih murah, karena kau dapat untung. Yang untungnya kau 5 juta sekali, kau mau usahain. Nah ini media yang cuma 7 juta atau 5 juta atau 3 juta sekali seumur hidup belanja macam di handphone, dapatnya tiap hari, untungnya tiap hari, masa kau nggak mau usahain? Nah, ya ini hanya teknis ya, maksud saya ini hanya teknis. Jadi member-member udah tahu pegangannya. Pertama ilmu handphone, yang kedua ilmu motor, yang ketiga ilmu arisan. Ya, tahu nggak arisan? Perempuan tahu kan arisan? Arisan yang kita bayar. Pas buka kan keluar nama kita, dapat kan? Nah, bulan besok kan bayar lagi. Buka nama kita ya nggak? Dapat. Arisan. Pas buka kan nama kita yang kedua, dapat lagi kan? Arisan. Iya kan, arisan kan gue bayar nih pertama. Pas buka ternyata nama gue yang keluar kan? Kan gue dapat kan? Kumpulin duit dapat kan? Nah, bulan besok saya bayar lagi ya? Keluar lagi kan nama saya? Kok enggak? Arisan. Bulan besok saya bayar lagi? Keluar lagi nama saya? Arisan. Udah tuh arisan. Nah, arisan kayak gimana sih? Iya, kasih tahu saya, coba angkat tangan. Siapa yang ngomong? Ya, arisan gimana Bu? Bayar berkali-kali. Bayar berkali-kali dapat? Nah, itu dia, yang bayar sekali aja, yang bayar berkali-kali aja dapatnya sekali, kau enggak. Masa yang bayarnya sekali dapat berkali-kali kau? Nah, udah bisa langsung join ya.